Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak, bila terpaksa. Hahaha. Rencana pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membangun kawasan perhotelan di lokasi taman budaya yang ada sekarang menuai penolakan di kalangan para seniman. Para seniman menggelar panggung ekspresi yang dikemas dalam bentuk orasi kebudayaan di halaman taman budaya, menampilkan berbagai aksi pertunjukan seni, menyampaikan pesan pada pemerintah untuk tetap berkomitmen dalam membangun kebudayaan, bukan menggusur rumah tempat berkumpulnya para seniman. Bagiku, tak ada kalah dan menang, sebab sudah kupastikan kemenangan sudah pasti untukku saja. Kalah tinggal pada mereka yang lain, yang menangis bila teriris, yang mengeluh bila terjatuh, yang berjalan berputar-putar di hutan belantara. Di padang lantang yang kutempuh ini, aku tak mungkin dikalahkan, sebab di sini jatuh sama artinya dengan bertambah kukuh berdiri. Malahan algojoku sendiri yang akan memengal kepalaku dari leherku akan terpancung sendiri seumur hidupnya. Lihat mataku nanar menutup dan bibirku berbunga senyum. Entahlah Puyuh, hendak kemana tontonan ini kau pertunjukkan? Ruang silaturahmi yang kau lipat bak kertas koran. Area ngopi jomauta-ota yang kau geser jadi bungalow indah, di mana siapapun hanya boleh bisik-bisik, cipika-cipiki, dan terpekik kecil. Tentang irama jalanan, mari menepi ke serat centani, menyingkai ruang di mana jejak kehilangan karma dari tapak yang tiada menampak. Bang Edi, maksud dari kegiatan hari ini, orasi kebudayaan ini? Cuman memberitahu saja, memberitahu masyarakat dan memberitahu kekuasaan, memberitahu dunia bahwa seniman di Padang itu ada, itu aja. Jadi apapun yang terjadi, apapun kondisi penyingkiran, pelemahan yang senimannya ada. Yang kita akan jadi kepersoalan kan masalah gedung budayaan. Tapi yang jadi masalah betul bukan tempat pertunjukan. Kami buktikan sekarang tidak ada gedung, kami bisa pertunjukan. Tapi yang kami jadi permasalahkan tempat berkumpulnya kecerdasan, itu yang dihancurkan. Apakah penguasa takut dengan kecerdasan berkumpul? Di taman budaya tempat kecerdasan berkumpul, tempat kecerdasan beradu dengan lembut, dengan kasih sayang. Itu yang dihancurkan, itu yang kami persoalkan, itu yang kami tolak dengan alih fungsinya menjadi hotel. Jadi ini bukan baru soal masalah tempat pertunjukan, tidak itu. Tempat pertunjukan seniman dimanapun bisa pertunjukan. Tempat latihan seniman punya ruang latihan di rumahnya masing-masing. Tapi yang kami perlukan tempat berpikir, tempat digodoknya sebuah kecerdasan. Nah, itu yang sangat penting sekali. Dan itu yang akan dialih fungsikan atau itu yang akan dihancurkan. Itu makanya seniman berontak. Ini semacam panggung ekspresi ya. Latar belakangnya dipicu oleh isu bahwa taman budaya beralih fungsi menjadi hotel. Lalu sebagian kawan-kawan melakukan perlawanan, protes. Nah, ketika FGD dengan pihak BMCKTR, dia mengatakan gubernur sudah setuju, tapi ternyata gubernur justru membantah, dia belum tahu. Nah, kemudian ketika kita tanya juga ke DPR juga ternyata tidak tahu juga. Lalu kami pun melakukan pertemuan
dan membuat petisi baik daring maupun luring. Nah, dari petisi itu ternyata rata-rata kawan-kawan seniman se-Indonesia menolak karena Taman Budaya ini adalah rumah seniman, rumah kita, tempat kita berkreasi, tempat kita berproses sebagai semacam labor kesenian. Nah, ketika ada alih fungsi menjadi hotel, ini kan perlu dibicarakan, tidak bisa kita melakukan, karena bagaimanapun ini ruang publik, ruang publik yang milik kita semua, dan ini tanahnya pun tanah pemerintah. Oke saja bangun hotel, kita tidak anti pembangunan, ini yang perlu dicatat. Mau bangun gedung setinggi langit pun tidak ada masalah, tapi jangan di Taman Budaya. Kalaupun juga harus di Taman Budaya, mbok ya kita bicarakan, karena ini dulu desainnya gedung kebudayaan termegah di Indonesia, cuma bagian barat, termegah. Dan ini mimpi kita, para budayawan, para seniman, suatu saat nanti akan ada terjadi gelar seni berkelas internasional yang tidak memalukan. Kita tidak kalah dengan Australia, kita tidak kalah dengan Singapura, kira-kira begitu. Nah, sekarang para seniman-seniman melakukan ekspresi perlawanan dengan caranya masing-masing. Ada yang seni rupa dengan melukis, yang penyair dengan puisi-puisinya, yang musik melalui musik-musiknya, yang intinya tetap menolak. Tentang kegiatan orasi hari ini sebagai seniman, kira-kira apa pendapat Abang? Dan sebenarnya apa sih target dari kegiatan ini? Ya, pertama saya menyampaikan sebetulnya orasi itu adalah sikap pemikiran. Tapi yang jelas ya sekarang kita akan melakukan ekspresi kesenian. Ekspresi kesenian itu dalam bentuk berbagai cabang kesenian. Sebetulnya kita para seniman itu merasa punya kebanggaan ketika kita mendapatkan satu gedung kebudayaan yang sangat megah sekali begitu ya. Tapi mungkin gedung itu sekarang saya tidak tahu persis ya apakah itu terbengkalai atau sudah jadi bangkai begitu ya. Tetapi saya berharap kepada para seniman itu akan tetap melakukan aktivitas atau kreativitas ya, baik di ruang-ruang kesenian masing-masing maupun ruang kesenian secara kebersamaan. Saya rasa mungkin kantong-kantong kesenian itu cukup banyak di Sumatera Barat ini ya, seperti adanya Nanjombang misalnya, atau kantong-kantong kesenian ada Lampipah, Pelito Nyalo misalnya, dan saya rasa kita bisa berekspresi di sana. Cuma mungkin lebih mendalamnya Taman Budaya atau gedung kebudayaan ini sebetulnya bagi seniman adalah rumahnya begitu ya. Jadi mungkin rasa kekecewaan seniman terhadap gedung yang mangkrak, atau kemarin ini juga ada alih fungsi di zona C itu. Sebetulnya fasilitas kesenian di sana ada sekitar 4 titik ya, seperti amphitheater, kemudian ada studio-studio. Tetapi itu sepertinya ketika alih fungsi itu hilang, dan alih fungsi itu jadi hotel. Nah, hotel ini sebetulnya yang tidak diterima oleh para seniman begitu. Kenapa begitu? Mungkin Taman Budaya itu nomenklaturnya itu berada di Dinas Kebudayaan atau Kebudayaan. Jadi kebudayaan itu tidak ada sangkut pautnya dengan hotel. Tapi kalau nomenklaturnya itu di pariwisata, mungkin pariwisata itu nomenklaturnya hotel memang penting bagi pariwisata. Saya rasa itu saja yang membuat para seniman mengekspresikan diri dalam kesenian, yaitu mengungkapkan rasa dan perasaannya. Karena yang sangat sangat sensitif itu bagi seniman itu adalah rasanya sendiri gitu. Kalau rasa sudah tersinggung, ini seniman bisa saja melakukan sesuatu, dan bisa saja dia sepertinya ada ketertekanan begitu. Saya rasa ini sesuatu dilema yang sulit juga kita selesaikan, dan karena itu adalah kebijakan pemerintah gitu. Yang perlu kita dalami dulu, dengan terjadi alih fungsi, budayawan dan seniman kehilangan rumah.
Jadi goalnya yang akan kita capai itu satu saja, rumah tidak tergusur. Itu saja. Apapun bentuknya, rumah seniman dan rumah budayawan tidak tergusur. Semoga saja pesan para seniman ini menjadi bahan pertimbangan bagi para pejabat pengambil keputusan di Provinsi Sumatera Barat untuk tetap berkomitmen membangun kebudayaan, menggali kecerdasan budaya sebagai identitas daerah. PAU TV berkabar untuk Nagari.